Bupati Bandung Barat didakwa korupsi bansos COVID-19. KPK tetapkan ex-wali kota Banjar tersangka korupsi. Tersandung suap DAK, wali kota Tasikmalaya ditahan KPK. Bupati Banjarnegara jadi tersangka korupsi, netizen bersorak. Bupati dan wali kota Bekasi sama-sama tersandung kasus korupsi. Pemirsa, hari ini materi kita membahas tentang seputar kasus korupsi yang sedang marak terjadi belakangan ini. Di tengah-tengah kita telah hadir narasumber, ada dari Ketua Ikadin, Bapak Joni Tugistan SAMH, dan ada Bapak Bambang Lesmana SA, merupakan seorang tokoh, pakar, sekaligus praktisi hukum yang mengerti tentang kasus korupsi. Pak, saya akan ke Pak Bambang dulu. Belakangan ini kan marak terjadi kasus-kasus korupsi yang banyak disoroti oleh para aktivis korupsi maupun masyarakat. Tanggapan dari Bapak selaku praktisi hukum, bahkan pakar hukum, kenapa hal ini selalu terjadi dan sering terjadi? Apa faktor penyebabnya, Pak? Sebetulnya seperti ini ya. Sebetulnya permasalahan ini sangat komprehensif ya. Permasalahannya kompleks, sangat kompleks, komprehensif. Satu juga menyangkut tentang perangkat itu berbentuk aturan hukum. Kedua tentang undang-undang. Ketiga tentang masyarakat, sikap mental masyarakat, itu aja. Kenapa sampai seperti ini muncul? Karena satu, adanya perangkat hukum harus jelas, tegas, terukur. Ketiga, perangkat itu instrumen hukum itu berperlu penegakan hukum, penegak hukum orangnya, personnya. Ketiga, tentang mentalitas daripada masyarakat itu berbagai lapisan, dari masyarakat yang bersifat eksekutif, yudikatif, legislatif, termasuk masyarakat yang memang kalangan ke bawah. Itu mentalitas itu seperti itu yang diciptakan dari sekarang. Adanya booming lah disebutnya booming, atau semakin banyaknya tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia itu, satu tergantung ketiga itu. Dari unsur ketiga itu tetap tidak lepas dari adanya niat, ada kesempatan, gitu kan, ada niat dan ada kesempatan. Di balik juga ada kesempatan, ada niat. Ditambah lagi dengan sikap mentalitas dari individu penegak hukum, mentalitas dari pejabat, mentalitas dari pemangku kepentingan politik yang mempengaruhi. Terus apakah dengan dihukum besar atau berat berbanding lurus dengan orang tersebut jerak, takut? Tidak. Ternyata berdasarkan evaluasi sekarang, sampai dari dulu sampai sekarang, banyak sudah dihukum oleh penegak hukum, mau diperiksanya mau oleh kepolisian, baik itu melalui kejaksaan maupun oleh KPK. Apakah mulai melemah yang korupsi? Tidak, jawabannya semakin banyak. Dikarenakan tadi mentalitas kembali kepada kita. Mentalitas kepada diri sendiri, mentalitas kembali kepada pejabat, mentalitas kepada pemangku kepentingan, mentalitas kepada pemangku politik. Itu yang paling penting. Mentalitas itu yang perlu harus terus dibenahi oleh kita. Walaupun ada kesempatan, kalau tidak ada niat, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi, Pak, ya. Walaupun ada niat, tapi ada kesempatan menggoda. Kesempatan itu menggoda untuk niat. Tadinya tidak ada niat, kalau kesempatannya banyak, maka niatnya tidak juga tergoda. Walaupun ada niat, ada kesempatan, kalau mentalitas kitanya kuat, tidak terjadi juga. Intinya tergantung mentalitas, kembali ke mentalitas masing-masing orang, individu, pejabat,
pemangku kepentingan, pemangku politik gitu. Garis besarnya seperti itu. Seperti itu. Baik, saya akan ke Pak Jenny. Pak Jenny, tadi sudah dilontarkan oleh Pak Bambang bahwasanya faktor penyebab utama itu satu mentalitas, niat, kesempatan, godaan, dan sebagainya. Kemudian dibahas juga tidak ada efek jerak, mau ancaman hukum berapapun, tetap korupsi akan terjadi kurang lebih seperti itu. Tanggapan dari Pak Jenny bagaimana, Pak? Ya, terima kasih ya. Memang korupsi walaupun aturannya ketat dan sebagainya, tahun ke tahun semakin meningkat ya. Saya selaku Ketua IKADIN DPC Tasikmalaya ini kan mengharapkan ini harus ada stop korupsi. Karena kenapa? Ini sangat merugikan masyarakat yang semestinya pembangunan itu semakin layak untuk kepentingan masyarakat umum, akan tetapi dengan adanya uang negara dikorupsi oleh oknum, ya ini akan merugikan, berdampak kepada masyarakat, kepada pembangunan juga. Nah, dalam hal ini perlu adanya preventif terhadap, maaf ya, ASN, pejabat-pejabat. Ini harus ada semacam pemberian ilmu ya, ilmu tentang tindak pidana korupsi. Pencegahannya seperti apa gitu ya. Dan juga kami mengharapkan bahwa tindak pidana korupsi ini harus sejak dini, ini dari mulai, maaf ya, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ini harus terus diberikan pembekalan tentang tidak manfaatnya gitu ya. Tidak manfaatnya apabila nanti jadi pejabat, jadi kita koruptor gitu ya. Koruptor. Di sini harus ada pencegahan. Pencegahan sejak dini, misalkan, maaf, kami dari DPC IKADIN akan bekerja sama dengan lembaga tertentu untuk memberikan pemahaman hukum tentang korupsi ini, ya, baik dari tingkat remaja, SMA, perguruan tinggi, itu di masyarakat. Karena kenapa? Yang kena ini kan tadi dikatakan oleh Pak Bambang, yang kena ini bukan hanya unsur tingkat kepala desa gitu ya, tentang bupati, wali kota dan sebagainya. Ini banyak terjadi di Indonesia ini yang harus dicegah gitu. Intinya stop korupsi lah begitu. Stop korupsi. Ya. Baik, terkait pencegahan stop korupsi tadi dimulai dari pendidikan anak usia dini sampai ke level atas, Pak ya. Iya. Karena begini Bang, karena mereka itu dari kenapa sejak dini harus kita diberikan ilmu tentang itu? Ya, supaya tadi ke unsur moral ya, dan keilmuannya. Oh, korupsi ini ternyata berat hukumannya. Oh, korupsi ini harus ditindak. Oh, korupsi ini tidak bermanfaat. Jadi sejak dini sudah tahu. Jadi manakala nanti si remaja ini nanti kelak menjadi pejabat, kita sudah tahu gitu unsur-unsurnya gitu ya. Tidak boleh dilakukan karena korupsi ini merugikan bangsa dan masyarakat begitu. Baik, terakhir ini kan banyak di media sosial maupun di media cetak maupun media televisi, banyak pejabat publik yang takut untuk menjabat. Ya. Kira-kira tanggapan dari Pak Bambang itu seperti apa? Tapi mohon ditahan dulu Pak, karena kita akan jeda sebentar dulu. KPK ingatkan area rawan korupsi. KPK catat 22 gubernur dan 122 bupati terjerat korupsi. Baik Pak Bambang, banyak tokoh publik atau pejabat publik yang akhir-akhir ini takut untuk menjabat suatu jabatan tertentu karena takut dengan dikatakan dia terkait kasus korupsi. Bagaimana tanggapan Bapak tentang kasus-kasus ini yang sedang marak terjadi? Sebetulnya tidak perlu takut sepanjang kita memang dalam koridor hukum yang benar, ada koridor hukum yang benar, terus memahami tentang teknisnya, tentang juklak-juklisnya, tentang keuangan, tentang penggunaan keuangan, tidak perlu takut. Terus sepertinya kalau bicara tentang banyak yang takut, sepertinya seperti alergi gitu loh, alergi terhadap
kebijakan gitu, kebijakan. Padahal seseorang ditetapkan selaku pemangku kepentingan, pejabat, termasuk level yang terbawah, pejabat kepala desa atau kelurahan, tidak perlu takut kalau kitanya satu, tetap berpijak kepada koridor hukum. Kedua, tetap melaksanakan aturan hukum, pijakan hukum, aturan hukum. Ketiga, yang paling penting, hilangkan kepentingan yang lain daripada kepentingan negara dan hukum, kepentingan masyarakat. Keempat, mentalitas, tetap kembali ke mentalitas kita juga. Apapun juga jabatan kita, apapun juga kepentingan kita, kalau kita punya 4 pijakan itu, insya Allah aman. Insya Allah tidak akan takut untuk menjadi pejabat. Biasa saja, enjoy saja, asal kita tetap gunakan koridor hukum. Mentalitas juga kita kuat, koridor hukumnya juga selaku jembatan kita, selaku penghalang kita, pengatur kita. Koridor hukum juga bisa dilangkahi atau disiasati, tetapi kita punya mental bahwa ini adalah tidak benar, ini tidak baik. Jadi selaku orang pejabat politik, pejabat eksekutif, pimpinan negara, daerah, pusat, tidak perlu orang jadi takut. Kalau mereka takut, siapa yang akan memimpin negara ini? Siapa yang akan memajukan negara ini? Siapa yang akan membangun negara ini? Tetapi, tetap kita berkoridor, tetap dalam pijakan hukum, mengambil kebijakan, tetap dalam koridor hukum. Kalau selama kita dalam koridor hukum, tidak perlu takut. Ada yang paling penting, jangan coba-coba masyarakat menggoda pejabat itu, baik publik maupun masyarakat, maupun pejabat di eksekutif, yudikatif. Jangan mencoba menggoda-goda tentang supaya mereka itu untuk melakukan tindakan korupsi. Kebanyakan pejabatnya sudah bagus, aturannya sudah bagus, digoda-goda. Nah, terkait goda ini Pak, saya masih penasaran. Digoda-goda. Contohnya berupa apa Pak? Nah, seperti ini digoda-godanya. Kalau pejabat politik, godaannya adalah patsun politik. Dia harus patsun politik ke atasannya. Kalau tidak patsun politik ke atasannya, mohon maaf ya, ini hanya salah satu contoh aja. Maka dia besok lusa, tahun depan bisa jadi tidak dia oleh partai politiknya tidak dicalonkan kembali jadi anggota DPR-nya. Karena tidak patsun politik. Tidak taat terhadap aturan politik. Patsun politik. Taat politik itu bagus. Tapi kalau taat politik dalam di ML harus adanya income, harus adanya upeti, yang itu yang paling bahaya. Upeti ke yang lebih tinggi. Patsun politik lagi, apabila dia dicalonkan harus siap keuangan. Kalau dia siap selaku anggota dewan atau bupati, wali kota, gubernur, dia harus siap dengan uang untuk mencalonkan itu dengan biayanya. Kita tinjau untuk politik. Akhirnya tergoda dengan keadaan, tergoda terhadap patsun, tergoda terhadap atasan, tergoda untuk mengumpulkan uang dengan cara yang tidak baik. Akhirnya korupsi. Itulah salah satunya. Yang lain seperti itu juga, aparat pemerintah, pejabat, segala macam dari pusat ke daerah, dia harus loyalitas ke atasan. Loyalitas itu penting, bagus. Tapi loyalitas yang dengan secara barbar, loyalitas tidak menggunakan etika, tidak menggunakan hukum, dia mengambil sikap apa saja penggunaan keuangan, mensiasati keuangan untuk ke atasannya menjadi loyalitas dengan memberikan iming-iming apa-apa. Karena kalau tidak diberikan iming-iming, atasannya tidak diberikan apa-apa, maka dia tidak akan terpilih balik atau tidak diberikan jabatan lagi. Itu godaan-godaan yang paling pejabat. Godaannya yang paling bawah adalah kepala desa, lurah. Yaitu satu, dia secara administratif selaku lurah, kepala desa dikucurkan dana oleh pemerintah pusat. Itu ibarat jebakan Batman, kalau saya kalimatnya di media-media disebut jebakan. Kenapa jebakan Batman?
Dia diberikan uang, tapi dia tidak difasilitasi dengan teknik penggunaan keuangan. Teknik penggunaan keuangan. Administrasinya. Artinya gini loh, diberi uang, tapi dia tidak diberikan juklak juknis cara penggunaan keuangan. Tata cara penggunaan keuangan. Akhirnya terseretlah ke dunia politik penggunaannya. Kedua, ini kita ke kepala desa larinya, ke yang paling bawah aja, kelurahan. Banyak rongrongan politik yang lain atau rintangan kebutuhan yang lain. Misalkan gini, pengalaman saya menyidangkan beberapa kepala desa. Begitu diperiksa di pengadilan, ternyata pengeluaran keuangannya banyaknya yaitu pengeluaran keuangan yang tidak benar. Satu, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di antaranya yaitu dijumlahkan sampai 200 sampai 250 juta uang untuk pemberian LSM dan wartawan. Tanda kutip loh. Oknum berarti Pak Oknum. ya? Bukan tidak semua wartawan tuh LSM yang tidak benar. Ada oknum. Setiap dia datang ke sana harus diberi uang. Kalau tidak digoyang-goyang. Ditakut-takuti akan dilaporkan segala macam. Termasuk media juga, wartawan, media apa-apa menggoyang dia kepala desa. Akhirnya dia mengeluarkan uang. Di jumlah-jumlah dalam 1 tahun akhirnya bengkak jadi 250 juta, 300 juta. Kadang pertanyaan kembali di persidangan saya pernah mengalami, kenapa kalau Anda hanya tidak mengasih 10 ribu aja 20? Pak, ngasih 50 ribu yang datang 5 orang, kalau ngasihnya 50 ribu dilempar ke kita Pak, ke muka kita. Ini untuk apa uang? Itu. Kita buka aja. Satu itu. Jadi mereka didorong-dorong oleh faktor situasi. Itu tadi yang disebut situasi. Satu, pemahaman tentang pertanggungjawaban keuangan juga tidak bisa, tidak mengerti karena tidak dididik dulu. Kedua, juklak juknisnya juga tidak disiapkan, tata cara penggunaan. Ketiga, faktornya penekannya banyak. Penekannya banyak. Di samping itu 1, 2, 3 penekannya. Kenapa korupsi? Oh, ternyata di hasil audit ternyata ada uang yang memang 250 juta, 300 juta untuk ngasih wartawan dan ngasih LSM. Oknum wartawan dan oknum LSM. Tanda kutip seperti itu. Nah, kalau kita lihat ternyata di berbagai macam jabatan, di berbagai macam profesi itu godaannya sama. Godaannya sama. Modusnya sama seperti itu. Satu godaannya karena ada niat dan kesempatan. Ada godaannya pengen disebut orang kaya. Ada godaannya ada orang yang membisikinya. Ada godaannya lagi dia harus punya jabatan kembali untuk 5 tahun mendatang, harus mempersiapkan uangnya, akhirnya berkorupsi. Ada godaannya tadi kepala desa yang paling rendah atau kelurahannya, yaitu godaannya 1, di samping perangkat hukum yang kurang jelas, teknik penggunaan keuangannya tidak jelas, juklak juksisnya tidak dibekali dengan teknisnya, dibekali itu dalam arti diberikan penataran, pemahaman, ditambah juga dengan tekanan. Kalau kepala desa biasanya tekanannya dari berdasarkan pengalaman, tekanannya dari LSM atau dari media wartawan, ya, tanda kutip ya, yang nakal. Beda, setiap level beda, godaannya beda, tekanannya. Tekanan politik ya orang politik lagi yang lebih tinggi. Tekanan politik ya kalau dia mencalonkan memerlukan uang lagi. Tekanan seorang pejabat kalau dia pengen jabatannya kekal atau dipindahkan ke tempat yang lain yang lebih basah, maka dia harus bisa memenuhi kebutuhan atasannya. Artinya loyalitas yang tidak benar. Memang loyalitas itu bagus, loyalitas pekerja. Itu loyalitas yang tidak benar. Intinya seperti ini. Kalau saya tidak baik dengan atasan saya tidak mengkasih apa-apa ke atasan saya, maka saya tunggu tanggal mainnya 1-2 tahun saya akan diberhentikan, ditempatkan ke tempat yang lain. Dengan adanya seperti itu, maka dia ditekan dengan sangat dahsyat dirinya, maka dia akan mengambil sikap, saatnya saya mengambil uang dan saatnya saya korupsi dalam cara apapun juga. Walaupun undang-undang sudah jelas, tidak berbanding lurus, ada penegakan hukum yang ketat, penegakan undang-undang yang keras, tapi mentalitas orang tersebut harus dijaga. Baik, saya akan ke Pak Joni tentang loyalitas tadi Pak. Ternyata dari pemaparan Pak Bambang,
Loyalitas seorang pemimpin atau pejabat publik itu memang sangat dituntut oleh atasannya, bahkan ke level yang lebih tinggi dan memerlukan biaya yang lebih tinggi. Misalnya kalau saya nyalonin sebagai wali kota, bupati, ataupun kepala desa, itu memerlukan kos yang sangat tinggi. Belum lagi ditambah saya harus memperoleh tiket politik itu harus ke level pimpinan yang lebih tinggi dan membutuhkan biaya lagi. Ini tanggapan Bapak seperti apa, Pak? Tapi mohon ditahan dulu, Pak. Kita jeda sebentar dulu, nanti akan kita bahas lagi. Sistem apapun sulit cegah kepala daerah tak korupsi. Biaya pilkada mahal. Pemberantasan korupsi tak efektif bila sistem politik berbiaya mahal tidak diubah. Pak Jenny, untuk menjadi pejabat publik, banyak kita ketahui dari komentar berbagai macam netizen, itu memerlukan tiket. Tiket politik ini mahal. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, sebetulnya kita harus kembali ke mental ya, ke mental. Semestinya jadi pejabat itu jangan ingin dilayani, justru harus melayani masyarakat. Semacam kunjungan lah. Pejabat kunjungan ya, setingkat maaf ya, gubernur ke kabupaten kota, ini jangan minta dilayani. Seperti biasa aja dalam pekerjaan gitu. Jadi tidak membebani ke bawah gitu. Karena kalau membebani seperti tadi kata Pak Bambang, akhirnya kan berbagai cara untuk mencari dana ya, untuk mensejahterakan atau istilahnya cari muka lah. Ini yang berbahaya. Stop itu. Apa adanya aja gitu, apa adanya aja, karena ini mental-mental seperti ini yang akan terperosok ke menghalalkan segala cara akhirnya. Seperti contoh lah, kalau misalkan ada pejabat datang ke kabupaten atau ke kota, ini repot sekali kan, repot sekali untuk fasilitasnya dan sebagainya. Semestinya biasa aja, kalau kunjungan biasa aja, bekerja aja seperti biasa. Jangan yang atas membebani yang bawah, karena yang bawah pasti dibebani tersebut ya, hal tersebut. Nah, ini mencari peluang-peluang seperti tadi, uangnya dari mana. Nah terus begini Bang, bahwa untuk stop korupsi ini tentunya harus ada pembekalan kepada para pejabat tingkat kepala desa. Peruntukan dana itu untuk apa, gitu ya. Jadi dia tahu gitu, kalau misalkan dana tersebut disalahgunakan, ini kan akan terjerat hukum. Jadi pejabat semuanya itu harus mengerti tentang undang-undang tindak pidana korupsi. Jadi yang melangkah seperti ini melanggar hukum, jadi harus di stop gitu kan. Terus kalau ada pembangunan harus ada RAB gitu kan, dapat kecoran dana dari pemerintah, dari pusat ke bawah. Ini peruntukannya untuk apa? Jadi jangan sampai peruntukan untuk bansos, ternyata bansos dipotong lagi gitu. Kan ini sudah dolim gitu ya. Sudah banyak pelanggaran lah. Nah, dengan hal tersebut kami juga dari IKADIN inginlah kepada masyarakat, kepada generasi muda, jangan takut untuk jadi pemimpin. Cuman kalau kuncinya jadi pemimpin itu harus siap-siap, bukan untuk jadi kaya. Karena kita bekerja untuk masyarakat, berarti kan 1 kali 24 jam itu pemimpin itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai sekarang ini sebelum jadi pemimpin baik-baik terhadap masyarakat, gitu Bang. Tapi setelah jadi pemimpin susah dihubungi, susah ditelepon, susah bertemu, gitu kan. Pinginnya dilayani, begitu seperti itu. Nah ini mental-mental seperti itu yang akan melahirkan pemimpin yang korup sebetulnya. Tapi kalau misalkan pemimpin, maaf ya, di sini seperti ASN harus ada siraman rohani, ada bintalnya. Ini kan harus terus-menerus di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun di tingkat kepresidenan itu harus tetap. Tadi kata Pak Bambang, ada niat, ada kesempatan. Nah itu yang harus di-stop ya, karena godaan-godaan semakin tinggi, bendera itu ya anginnya semakin kencang begitu. Ya begitu Bang. Baik, Pak Bambang, dengan biaya kos yang sangat tinggi ini kan
ada indikasi bahwasannya pejabat publik itu harus balik modal lagi, kurang lebih seperti itu, karena dia mencalonkan itu mengeluarkan modal, belum lagi tadi ada upeti segala macam. Jadi menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Ini nanti ke depannya cara. gimana Pak? Apakah akan pemimpin-pemimpin generasi penerus akan mengikuti jejak seperti ini, atau solusinya bagaimana Pak? Biar nggak terjadi lagi. Begini ya, korupsi itu akan merambah ke berbagai elemen. Merambah ke berbagai elemen. Kalimatnya itu dulu. Korupsi itu tidak memandang dulu pejabat yang tinggi, pejabat yang tengah, atau caranya bagaimana? Satu yang paling utama adalah keterbukaan, sikap keterbukaan dari semua kalangan, dari sebuah pimpinan pejabat. Kedua, yang paling juga penting juga, sistem politik ini harus di seluruh Indonesia harus ada perubahan. Kalau sistem politik seperti ini, mohon maaf ya, itu cenderung ke sulit untuk menghindarkan orang dari korupsi, baik pejabat maupun pejabat publik, pejabat yang segala. Sulit untuk menghindar dari korupsi. Kenapa? Kalau sistemnya seperti ini, sistem politik. Saya lihat dari sistem politik saja dulu sementara. Karena setiap orang yang mau menjadi pejabat publik, pejabat politik, itu harus menggunakan kos yang paling besar. Kos yang paling besar, otomatis dia harus mengumpulkan kos besar untuk menjadi pimpinan politik, pimpinan kepala daerah. Kos besar itu dia tabung, dia himpun dengan cara-cara yang tidak benar. Atau dia dengan cara-cara yang benar, begitu dia terpilih jadi pejabat, terpilih dari pimpinan politik di suatu daerah, karena menggunakan uang yang besar, kos politik yang besar, dia punya niat ingin mengembalikan uang kembali, minimalnya Balik modal gitu. balik modal. Maksimalnya, di samping mengembalikan modal, dia harus bisa ada untungnya untuk mempersiapkan kembali dia kalau mencalonkan kembali. Kampanye berikutnya Pak. Kalau kampanye berikutnya, termasuk kampanye politik, termasuk kampanye untuk pemilihan kepala daerah, gubernur, gitu kan. Nah, itu memerlukan uang yang besar. Kalau sudah terpilih, maka dia punya niat ingin mengembalikan. Satu, mengembalikan modal yang sudah dia keluarkan. Kedua, dia harus punya mengembalikan dengan untungnya. Kenapa untungnya? Karena dia kalau mencalonkan kembali, maka dia juga perlu kos yang lebih besar. Akhirnya mengambil jalan yang tidak benar, menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan kepentingan jabatannya. Baik Pak, Tasik ini kan kota santri Pak. Banyak sebentar ya Bang, itu untuk ranah politik. Ranah politik. Akhirnya akibat sistem politik yang seperti ini harusnya ada perubahan supaya tata cara untuk pencalonan gubernur, wali kota, bupati tidak menggunakan sistem seperti ini, akhirnya memerlukan dana besar dan ingin mengembalikan, kalau sudah terpilih ingin mengembalikan, kalau ada untungnya untuk mencalonkan kembali. Sistem politik harus ada perubahan. Kedua, adanya tentang keterbukaan tentang pengelolaan keuangan. Kalau terbuka ke masyarakat, maka dia akan malu dan akan disoroti oleh masyarakat tentang penggunaan keuangan. Terawasi, tersoroti, terlihat kalau sistem terbuka keuangan. Ketiga, bahwa hilangkan sikap mental ingin kaya. Hilangkan sikap mental untuk adanya jatah keatasan. Jangan takut dia selaku jabatannya hilang kalau tidak memberikan upeti. Kalau dia selama dia berprestasi, jangan takut untuk hilang jabatannya, daripada kita harus korupsi. Taruhannya penjara, taruhannya keluarga dan sanak saudara menjadi malu kalau kita sudah kena jeratan korupsi. Awas loh, yang paling penting bukan hanya
aturan hukum lebih tegas, juga sanksi sosial yang harus jelas. Sanksi sosial juga harus ditekankan. Kenapa? Karena hukuman yang paling tinggi menghukum seseorang tidak berbanding lurus, orang itu menjadi takut, menjadi jera. Tapi dengan adanya sanksi sosial, mudah-mudahan dia akan menjadi jera. Seperti ini contohnya sanksi sosial. Awas loh, hati-hati loh, jangan korupsi. Kalau korupsi, bapaknya malu, anaknya malu, turunannya malu, cucunya malu, dicap oleh kalangan masyarakat bahwa dia keluarga korupsi. Teori label, Pak, ya. Nah, seperti kalau udah punya sikap mental seperti itu, insya Allah tidak tergantung kepada hukuman yang tinggi. Dari sanksi sosial kita ambil. Seperti kita zamannya, mohon maaf ya, zamannya rejim korupsi, zamannya korupsi segala macam, zamannya komunis di Indonesia. Kalau bapaknya kena komunis, anaknya komunis, awas, hati-hati jangan bergaul dengan bapaknya, dengan anaknya, dengan cucunya. Jadi sanksi sosial adalah akan lebih kejam daripada sanksi pidana yang memang tidak berbanding lurus untuk jera, gitu loh maksud saya. Baik, Pak, kota Tasik ini kan kota santri. Banyak generasi-generasi muda atau para tokoh yang sudah dididik dengan keilmuannya, dengan keagamaan yang sangat kental, dan memiliki kapasitas atau masuk dalam kategori kalau dia mencalonkan bakalan amanah. Tapi melihat sistem yang Bapak utarakan tadi ternyata seperti ini, Sistem politik. bisa jadi orang-orang yang jujur ini, yang punya integritas ini jadi mundur. Saran Bapak gimana, Pak? Bukan jadi mundur, yang jadi masuk sudah orang yang punya pembekalan di dunia agamanya, dia dunia pesantren, dia sudah kuat. Tetapi karena keadaannya menuntut seperti ini, sistem politik seperti ini, dia tidak bisa bergerak apa-apa. Satu. Kedua, orang yang nilai agamanya tinggi tidak berbanding lurus dengan mentalnya dia kuat. Mohon maaf, banyak yang memang ngerti agama, ngerti tentang paham agama secara pasif, secara dalam, tetapi berkorupsi juga. Kembali ke sikap mental, kembali ke sikap peta kita, kembali ke sikap mental kita, kembali lagi tadi sanksi sosial harus. Sanksi sosial. Kembali lagi ke yang lebih tinggi adalah tentang aturan hukum yang memang perlu dipertegas kembali. Kembali lagi, aturan hukum memang harus digunakan tidak pandang bulu. Kembali lagi, sanksi sosial, aturan hukumnya kembali, jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Aturan tetap aturan harus dijalankan. Kita berkomitmen bahwa korupsi ini adalah perbuatan tindak pidana, tindakan hukum yang extraordinary, yang perlu penanganan secara spesifik dari seluruh kalangan masyarakat. Sama satu level dengan narkotika, satu level dengan teroris, extraordinary. Semua harus bahu-membahu mengingatkan sikap kita mental yang kuat, segera ambil sikap bahwa katakan tidak untuk korupsi dan tidak untuk menjilat jadi pejabat. Tidak juga saya memanfaatkan jabatan saya. Tidak korupsi, tidak mau memanfaatkan jabatan saya. Tidak saya mau menjilat. Tidak saya mengorbankan keluarga dan lingkungan. Kalimat terakhir. Baik. Dari Pak Jeni, Ya. terakhir, Pak. Jadi gini, Bang. Emang perlunya ada penasihat hukum ya, walaupun di Tasikmalaya kota santri. Tetap kita harus memahami undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Makanya gini, di di Pemkot ada kabag hukum, ya, di kabupaten ada kabag hukum gitu ya. Yang semestinya kan memberikan penasihatan kepada seorang wali kota atau kepada seorang bupati. Nah, tidak ada salahnya kalau kita ingin bersih, karena bupati, wali kota kadang-kadang kan bukan sarjana hukum, Bang. Bukan sarjana hukum, ada sarjana ekonomi, doktorandus dan sebagainya lah. Nah, di sini pentingnya adanya penasihat hukum. Nah, jadi kita bisa konsultasi bagaimana sih kalau langkah begini, gitu kan? Segala sesuatu itu harus didampingi oleh ahlinya, gitu, oleh ahlinya. Nah, di sini muncullah harus ada pendampingnya, semacam maaf ya di perusahaan. Kenapa
adanya tim lawyer di perusahaan. Karena menghadapi segala seluk-beluk permasalahan dikembalikan lagi kepada lawyer, penasehatan, gitu kan. Di sini tidak tertutup kemungkinan ya, seperti presiden terdahulu ada tim lawyer keluarga, gitu ya, tim lawyer pribadi. Ini kan memberikan nasihat, langkah hukum, pembangunan, misalnya ada anggaran, ini bagaimana nih penggunaannya. Mungkin nanti si lawyer ini akan memberikan penasihatan, jangan Pak, ini kena gratifikasi, jangan Pak, ini kena ini. Itu kan sudah ada rem, Bang, rem. Maka pentingnya adanya hadir gitu ya, penasihat hukum di semua kalangan, baik itu di pemerintah maupun di perusahaan-perusahaan. Karena kenapa? Ini akan mencegah langkah-langkah yang salah lah, dianggap salah begitu, Bang. Dan tadi nambahkan, Bang, bahwa kenapa ya ada unsur-unsur, ada oknum-oknum yang datang harus dikasih uang, gitu kan? Yang akhirnya baik di kalangan kepala desa maupun pejabat-pejabat, akhirnya berbagai cara bagaimana untuk menghasilkan uang untuk memberi, gitu ya. Padahal itu uangnya dari hasil yang lain-lain gitu, yang bukan peruntukannya. Nah di sini kita juga harus stop. Tapi apabila para pejabat sudah tahu gitu ya, RAB-nya gitu ya, tidak ada anggaran untuk itu, gitu Bang, tidak ada anggaran untuk memberi atau memberinya yang wajar, gitu ya, sesuai dengan anggaran yang ada, itu tidak apa-apa sebetulnya. Tapi kalau misalkan melebihi, tadi dikatakan 50.000 sehari kali 100 orang yang datang sudah membengkak gitu. Jadi kan pejabat dari mana uangnya gitu? Ya dari anggaran-anggaran seperti tadi, bukan peruntukan dipakai untuk memberi kepada oknum lah, semacam begitu Bang. Jadi sekali lagi ini harus stop korupsi, dan juga harus seringnya, maaf ya, si pejabat publik ini, pejabat negara ini harus konsultasi juga terhadap BPK, KPK gitu kan. Jadi udah di stop preventif, jangan sampai kan represif gitu. Udah kejadian baru. Ini harus preventif. Karena harus dicegah ini penyalahgunaan uang negara. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan masyarakat. Semestinya pembangunan ini sudah merata seluruh Indonesia, tiba-tiba kan dikorupsi. Gitu kan? Dikorupsi yang akhirnya kan tersendat pembangunan. Semestinya 2021 ini masyarakat sudah udah makmur, jalan, pembangunan, masyarakat miskin sudah tidak ada, semestinya kan begitu. Nah inilah akibat dari korupsi. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada narasumber Pak Bambang, Mbak Jenny. Ya. Baik pemirsa, demikianlah. Ini Pak, sebentar ya, saya ingin menambahkan, kebetulan dalam program ini bagus sekali, baik sekali. Saya dari profesi advokat, pengacara, profesi di bawah naungan IKADIN atau naungan profesi advokat yang lainnya, menghimbau kepada semua pejabat politik, pejabat pemerintah daerah maupun pusat, tolong jangan katakan untuk korupsi. Kedua, tolong jangan berkorupsi. Ketiga, tolong jangan orang didesak-desak untuk korupsi. Jangan katakan untuk korupsi, jangan melakukan korupsi, jangan menekan-nekan orang untuk korupsi. Kalimat semuanya. Ada yang orang tidak mau karena tekanan-tekanan jadi korupsi. Jangan menekan-nekan orang untuk korupsi. Baik. Mari bersama-sama bahu-membahu dari semua kalangan unsur penegak hukum, pemerintah, semua bismillah, bertawakal, berniat untuk mengajarkan sesuatu dengan niat yang bagus, dengan ikhlas. Selalu berdekatkan diri dengan Tuhan, jauhkan dengan hal-hal yang tidak bagus, jauhkan dengan emosi pribadi, emosi keluarga untuk menambah kekayaan dengan tidak baik. Jangan korupsi, jangan katakan untuk korupsi, jangan orang didesak-desak untuk korupsi. Seorang pejabat didesak oleh atasannya, seorang pejabat didesak oleh tadi media atau wartawan, LSM didesak-desak minta uang, itu kan untuk korupsi. Oknum, makanya oknum. Jangan didesak-desak orang untuk melakukan tindakan korupsi. Dan juga Bang tambahan, jadi si pejabat ini harus sederhana lah.
jangan memperlihatkan kekayaan. Sebelum menjabat tidak punya kekayaan, setelah menjabat jadi kaya raya Tambah kaya raya. dan sebagainya. Ini kan akan memotivasi bawahannya. Bawahannya motivasi, oh dia juga begitu. Jadi memotivasi. Jadi untuk jadi pejabatnya harus sederhana. Gitu kan? Memperlihatkan kepada masyarakat unsur kesederhanaan, kejujuran, dan juga himbauan kami ini pejabat-pejabat ini jangan berlomba untuk ganti-ganti mobil yang mewah, gitu ya. Lebih baik kan untuk kepentingan masyarakat saja, mobil yang biasa-biasa saja untuk operasional, yang biasa-biasa saja. Sehingga kan uang operasional tersebut bisa dipakai pembangunan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik pemirsa, kita telah berada di penghujung acara. Hidup ini memang harus tetap berjalan, apapun panggilan profesi kita, baik menjadi pejabat publik atau apapun itu, jangan takut, tetap kembali kepada integritas, tetap kembali untuk melayani masyarakat atau sesama, tetap pada koridor hukum yang sudah ada, agar untuk menjadi seorang pejabat publik itu tidak banyak kekhawatiran. Jadi jangan takut, tetaplah pada posisi integritas yang telah Anda pegang. Terima kasih kepada Pak Bambang, Pak Jenny Tugistan atas pemaparannya. Mudah-mudahan informasi atau ilmu yang telah dibagikan ini bermanfaat bagi semua masyarakat. Terima kasih. Atur nuhun, Pak. Ya, terima kasih, Pak.